Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Suryani dari PAI 4B Fakultas Keagamaan Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Kali ini saya akan mempraktikkan cara mengajar menggunakan model pembelajaran Superbrain untuk memenuhi mata kuliah model dan strategi pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Sandi Aji Wahyu Utomo, SPDI MPDI. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di channel YouTube saya, Septia Suryani, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau sehat. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu ya. Yuk bareng-bareng semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sebelumnya Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama Lazifa Tiranalda ada? Oke. Yang kedua Nihlatul Mafudhoh? Sip. Yang ketiga Novita Yulianti ada? Ya. Yang keempat Muhammad Robert Husain ada? Oke. Yang kelima Ahmad Imron Najib ada? Sip. Oke, ini semuanya hadir semua ya. Oke, baik. Kalau begitu Ibu langsung masuk ke materi aja ya. Baiklah, untuk pelajaran hari ini, apakah sudah ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Baiklah, kalau belum, Ibu akan kasih tahu kalian, kita akan belajar tentang puasa. Apa itu puasa? Kita akan membahasnya nanti. Sekarang Ibu akan bertanya, akan mengulang lagi pelajaran yang kemarin. Apakah kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu kita tentang apa? Iya, tentang Toharo. Oke, kalau masih ingat, Ibu akan tanya kepada kalian, apa sih yang dimaksud dengan Toharo itu? Ya, siapa yang bisa? Tolong angkat jari. Iya, kamu. Apa yang dimaksud dengan Toharo? Iya, pintar sekali. Jadi yang dimaksud dengan toharoh itu secara bahasa suci atau bersih. Sedangkan secara istilah, toharoh itu berarti suci dari hadas dan najis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa toharoh itu suatu pekerjaan yang bisa atau yang membolehkan kita melaksanakan sholat seperti wudhu, mandi, tayamum, dan juga membersihkan najis. Seperti itu ya. Nah, terus yang kedua, Ibu mau tanya, toharoh dapat dibagi menjadi berapa sih? Yuk, yang bisa acungkan jari. Iya, kamu? Iya, toharoh dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, toharoh dari najis, dan yang kedua, toharoh dari hadas. Kemudian yang ketiga, Ibu akan bertanya tentang apa sih itu pengertian dari najis? Siapa yang tahu? Iya, kamu? Iya. Jadi, najis secara bahasa berarti sesuatu yang menjijikan. Sedangkan secara istilah, najis itu berarti sesuatu yang haram atau sesuatu yang berwujud cair. Sesuatu yang berwujud cair itu meliputi apa aja, seperti muntahan, darah, dan juga nanah. Atau sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kecuali mani. Nah, itu pengertian dari najis. Kemudian, najis itu dapat dibagi menjadi berapa sih anak-anak? Iya, najis itu dapat dibagi menjadi 3. Apa aja ya yang pertama? Kemudian yang kedua? Kemudian yang ketiga? Iya, benar sekali. Jadi, najis itu ada 3. Yang pertama, najis mughaladoh. Yang kedua, najis mutawasitoh. Dan juga yang ketiga, najis mukhafafah. Alhamdulillah, masih pada ingat ya terkait materi yang kemarin. Baiklah, sekarang Ibu akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang apa tadi anak-anak? Iya, kita akan membahas tentang puasa. Baiklah, Ibu akan menjelaskan pengertian dari puasa. Apa sih itu puasa? Nah, puasa secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu shomun yang berarti menahan. Sedangkan secara istilah, puasa berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari dengan syarat dan rukun tertentu.
Kemudian, Ibu akan menjelaskan tentang syarat puasa. Syarat puasa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, syarat wajib puasa, dan yang kedua, syarat sah puasa. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan syarat wajib puasa terlebih dahulu. Apa sih itu syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa yaitu segala sesuatu yang mewajibkan seseorang itu menjalankan puasa. Nah, apa aja sih itu syarat wajib puasa? Yang pertama yaitu Islam. Jadi ketika kita bukan Islam, maka tidak wajib untuk berpuasa. Yang kedua yaitu baligh. Baligh di sini itu maksudnya sudah cukup umur. Nah, kalau misalnya masih bayi atau masih balita itu tidak diwajibkan untuk menjalankan puasa. Yang ketiga yaitu berakal sehat. Tidak mungkin ya orang gila itu puasa. Nah, jadi yang normal, yang sehat, yang berakal sehat itu wajib menjalankan puasa. Yang keempat yaitu suci dari haid dan nifas. Yang kelima yaitu mampu. Mampu artinya itu mampu berpuasa, sanggup untuk menjalankan puasa. Kemudian yang kedua, syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu apa sih? Syarat sah puasa yaitu segala sesuatu yang menjadikan puasa itu menjadi sah. Nah, poinnya itu apa aja sih syarat sah puasa? Yang pertama yaitu Islam, sama seperti tadi syarat wajib puasa ya. Yang kedua yaitu mumayyiz. Mumayyiz di sini itu maksudnya mampu atau bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. Yang keempat, bukan pada hari-hari yang dilarang puasa. Nah, hari-hari yang dilarang puasa itu apa aja sih? Hari apa aja sih? Tanggal berapa aja sih? Yaitu 1 Syawal dan 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Setelah tadi Ibu menjelaskan tentang syarat wajib puasa dan syarat sah puasa, maka Ibu sekarang akan menjelaskan tentang rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat. Niat itu maksudnya menyengaja untuk mengerjakan puasa. Nah, jika puasanya wajib seperti puasa bulan Ramadan, maka niatnya harus dilakukan pada malam hari sebelum terbitnya fajar. Sedangkan puasanya sunnah itu, maka niatnya boleh dilakukan pada pagi harinya. Kemudian yang kedua itu menahan diri dari segala hal yang membatalkannya sejak dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian selain syarat wajib puasa, syarat sah puasa dan rukun puasa, di sini juga terdapat hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa sebenarnya itu ada banyak sekali, tapi di sini Ibu akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Jadi kalau kalian makan dan minum dengan sengaja itu ya tentu saja batal ya puasanya. Yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Ya, jadi kalau misalnya kalian lagi dalam kendaraan terus kalian muntahnya itu disengaja, itu membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga yaitu datang haid atau nifas bagi perempuan. Baiklah, sampai sini apakah ada yang masih bingung atau ada yang perlu ditanyakan? Boleh angkat tangan. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan melanjutkan ke permainan kuis ya. Ibu akan membentuk kelompok, barisan sini kelompok 1, barisan sini kelompok 2, dan barisan situ kelompok 3. Nah, kuisnya apa sih Bu? Kuisnya itu nanti Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian dan kalian itu harus bisa menjawabnya. Pertanyaannya itu meliputi materi yang tadi kita bahas, yaitu tentang puasa. Nah, nanti Ibu tunjuk satu-satu ya dari 3 kelompok itu. Baiklah, pertanyaan yang pertama atau kuis yang pertama yaitu apa yang dimaksud atau apa pengertian dari puasa? Ayo kelompok 3. Oke, betul. Jadi yang dimaksud puasa secara bahasa berasal dari kata saumun atau berasal dari bahasa Arab yang berbunyi saumun berarti menahan. Dan sedangkan secara istilah puasa yaitu artinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Pinter untuk kelompok 3. Kemudian kuis yang kedua yaitu
pengertian dari syarat wajib puasa dan apa saja poin-poin dari syarat wajib puasa untuk kelompok 1? Silahkan. Oke, tepat sekali. Jadi, syarat wajib puasa yaitu segala sesuatu yang mewajibkan seorang menjalankan puasa. Poin-poinnya itu apa aja? Yang pertama yaitu Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat suci dari haid dan nifas, yang kelima mampu untuk menjalankan puasa. Benar sekali untuk kelompok 1. Oke, kuis yang ketiga buat kelompok 2 ya. Pertanyaannya sangat mudah, yaitu apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Silahkan kelompok 2. Iya, tepat sekali. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa yang tadi udah Ibu jelaskan yaitu yang pertama, muntah dengan sengaja, yang kedua, haid dan nifas bagi perempuan, yang ketiga, makan dan minum dengan sengaja. Baiklah, sampai di sini sudah paham semuanya ya? Tidak ada yang ditanyakan? Oke. Untuk materi kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.